Hari ini saya menggunakan sesuatu yang lagi tren di dunia, yaitu menggunakan baju atau kaos warna hijau seperti Zelensky, di mana kita tahu di dunia barat atau sekutu atau Amerika, Zelensky adalah war hero. Saat ini dia diembung-embung sebagai war hero. Sementara bagi negara-negara yang sering diacak-acak sama Amerika, seperti negara-negara Timur Tengah seperti negara penghasil fosil oil, itu sangat membenci apapun yang Barat lakukan, sehingga begitu ada seorang yang bernama Putin menyatakan dirinya berperang melawan NATO oleh pihak Timur, dia dianggap war hero atau seorang Marvel, seorang superhero yang akan mengalahkan Thanos. Dan kita tahu Thanos itu adalah Amerika dan sekutunya. Jadi kita mau cerita sedikit mundur. Ada hal yang menurut saya penting untuk sahabat semua tahu, apa itu yang terjadi di dunia ini, atau dengan kata singkatnya adalah who run the world, atau siapa sih sesungguhnya yang menjalankan dunia ini. Yang ada yang menyebutnya New World Order dengan nama-nama lain, dan juga how the world work. Nah, ini saya ada masalah nih kalau urusan bahasa Inggris nih. Bagaimana cara dunia bekerja, how the world work gitu ya. Nah, kita mau menceritakan sedikit bagaimana cara dunia bekerja. Mau nggak mau kita mundur sebentar ke tahun 30-an sampai tahun 40-an. Kalau kita membayangkan diri kita sekarang di tahun 30-an, apa yang Anda bayangkan di pikiran Anda? Misalnya, apakah letak Pulau Jawa bergeser dari sekarang? Atau letak benua Amerika itu bukan di posisi sekarang? Ternyata sahabat, letak geografis dunia itu sejak dari 2000, 3000, 5000, 10.000 tahun yang lalu hingga saat ini, letak geografisnya adalah sama. Lalu apa yang membedakan peta dunia di tahun 20-an, tahun 30-an, tahun 40-an, tahun 50-an dengan sekarang, tahun 2022? Yang berbeda adalah negaranya saat itu belum sebanyak sekarang. Kalau sekarang ada hampir 200 negara. Waktu itu di tahun 30-an, di tahun 20-an, Indonesia itu belum ada. China atau Tiongkok itu belum ada. Arab Saudi belum ada. Irak belum ada, gitu ya. Ada 100 negara belum lahir. Dan karena itu pertanyaannya, peta dunia itu seperti apa, gitu ya. Maka jawabannya sangat sederhana. Peta dunia dulu ditentukan oleh negara-negara kolonialisasi yang mengkoloni. Misalnya, di Afrika terbagi, di sini wilayah Belgia, di sini wilayah Spanyol, di sini wilayah Inggris, di sini wilayah Belanda, gitu ya. Kemudian di sisi Asia juga sama. Jadi yang disebut peta dunia berbeda dengan peta dunia sekarang. Peta dunia sekarang berdasarkan negara. Kalau dulu berdasarkan negara yang mengkolonialisasi. Nah, di tahun 30-40 terjadi sebuah fenomena di mana Jerman menyerang Polandia di tahun 1938-39. Itulah yang disebut awal dari Perang Dunia Kedua. Dan kita tahu ada sebuah negara yang sangat ingin Eropa itu rata tanah. Negaranya itu namanya Amerika. Mengapa ingin rata tanah? Saya lompat sebentar di tahun 2022. Sewaktu tanggal 24 Februari 2022, Rusia menyerang Ukraina. Seminggu setelah peristiwa itu terjadi, ada 7 pemimpin Afrika menyatakan, kami berharap perang dunia ketiga terjadi, perang militer terjadi di Eropa agar Eropa rata tanah. Kenapa 7 pemimpin Afrika tadi berkata begitu? Kalau Newman ya, kalau kita dapat mandat juga ngomong begitu, tapi nggak tahu yang sekarang ya. Sekarang makanya nggak nyampe mikirin begituan. Oke, kita lompat. Jadi, kenapa pemimpin Afrika menyatakan kalau pengen perang dunia ketiga dan Eropa rata tanah? Sama seperti apa yang dipikiran Amerika di tahun 30 akhir atau tahun 40 itu, pengen Eropa rata tanah. Kenapa Amerika berpikir begitu? Kita mundur sebentar, mundur lagi ya. Belajar sejarah itu penting. Karena mengerti sejarah, Anda mengerti behavior, Anda mengerti masa depan, gitu ya.
Kembali ke periode tahun 1900. Anda sekarang bayangkan, di masa itu juga 100 negara belum hadir. Semua wilayah itu tegang. Di daerah Brazil misalnya, Portugal ribut sama Belgia, ribut sama Spanyol, kemudian di Indonesia, Inggris sama Belanda, di Afrika, hampir semua negara Eropa yang mempunyai wilayah kolonialisasi ribut satu sama lain. Portugis dengan Spanyol, Spanyol dengan Perancis, Perancis dengan Belanda, Belanda dengan Inggris, dan lain sebagainya. Di semua wilayah dengan berbeda-beda friksinya. Nah, intinya tegang. Dan waktu itu Inggris tahun 1900 itu merasa mereka memerlukan namanya junior ally, atau negara yang tidak terlibat dalam konflik-konflik ini, dan terpikirlah sebuah negara junior yang namanya Amerika. Dan di approach lah tahun 1901, datang delegasi Inggris menawarkan ke parlemen dan pemerintahan Amerika waktu itu untuk menjadi ally, menjadi aliansi, menjadi sekutu Inggris. Kemudian waktu 1902 delegasi Amerika berkunjung ke Inggris, kemudian berkunjung ke Eropa. Dan sahabat semua dimanapun Anda berada, inilah dosa pertama dari Inggris yang membuat dunia saat ini terluka. Ini adalah dosanya Inggris sesungguhnya. Kenapa? Karena sejak delegasi Amerika itu kembali ke Amerika, mereka berkata, mereka rapat, mereka menyadari bahwa di Inggris, di Eropa, senjata itu masih satu-satu, door clack gitu ya, masih satu-satu. Sementara di zaman koboi 30 tahun sebelumnya atau 18 sekian, perang saudara di Amerika, itu sudah pakai revolver. Jadi kalau nembak ceklek door gitu ya. Untuk sekedar mengingat, kalau Anda nonton film The Last Samurai itu, kembaran saya di Tom Cruise itu ya, kan Anda tahu dia terakhir di Samurai itu ditembak dengan brand gitu ya, sudah revolver. Jadi teknologi senjata Amerika tuh sudah 30-50 tahun lebih maju dari Eropa. Kemudian kita tahu beberapa tahun kemudian di Festival New York, untuk pertama kali Amerika ada pesawat terbang gitu ya, dan dunia shock sekali, Amerika punya teknologi lebih maju. Kemudian juga kita tahu bahwa ladang minyak terbesar di dunia pada saat itu adalah di Amerika. Amerika punya crude oil, Amerika menghasilkan dari crude oil diproses menjadi kerosin atau minyak bakar. Dan di tahun 1900-an awal itu Rockefeller dengan Shell-nya sudah Rockefeller dengan Standard Oil Company itu sudah menciptakan dari kerosin, sudah menciptakan gasolin atau bahan bakar gitu ya untuk kendaraan Ford waktu itu. Nah, teknologi yang lebih maju ini Amerika sadar, kenapa kita mesti jadi junior alainya Inggris, harusnya dia yang jadi junior alainya kita. Anda mulai paham cara berpikirnya Amerika. Karena itu yang diharapkan Amerika adalah Eropa rata tanah. Dan benar, waktu 1914 seorang Duke dari Austro-Hungarian dibunuh di Serbia oleh pemberontak Serbia. Inilah peristiwa pertama Perang Dunia Pertama, dan Amerika di 1914 tidak ikut-ikutan, 1915 itu dia 1916 waktu makin negara makin banyak yang ikut di Perang Dunia Pertama, Amerika nggak ikut-ikutan. Di sisi Amerika cuma satu, dia pengen Eropa rata tanah gitu ya. Nah, singkat cerita, akhirnya U-boatnya Jerman menyerang 3 kapal niaganya Amerika di 1917. Akhirnya Amerika nggak tahan, Amerika masuk. Intinya 1918 Perang Dunia Pertama selesai, Jerman dalam pihak yang kalah dan lain sebagainya. Nah, Amerika balik lagi, tapi ternyata Eropa tidak hancur. Kemudian dalam 15 tahun kita tahu Hitler dan Jerman membangun Jermannya dari nol, dari scratch menjadi negara superpower. Kemudian Jerman mulai menaklukkan Polandia. Sama persis seperti Rusia sekarang mengambil Ukraina, karena merasa punya satu ras gitu ya, satu rumpun. Kalau di dalam Rusia sekarang dia menganggap dirinya adalah East Slovak atau Slovak Timur. Yang namanya Hitler juga beranggapan ini satu ras, Polandia dengan Jerman ini. Dan cerita panjangnya adalah gak lama kemudian perang terjadi di Eropa, dan Inggris
Sejak 1938, 39, 40 minta Amerika masuk, tapi Amerika cuman separuh hati, cuman ngarepin hancur lo kayak gitu ya. Nah, tahun 42 baru Amerika masuk, itu pun masih di Normandy, belum kemana-mana, belum perang-perang beneran. Dan pada 1944 di kota kecil di utaranya Boston namanya Bretton Woods, ada conference yang terkenal disebut nama Bretton Woods Conference. Berkumpullah 10 negara Eropa dan Amerika tentunya, dan Amerika yang memimpin conference tersebut berkata kepada delegasi tersebut bahwa Anda semua setuju nggak bahwa kita tidak akan ada perang dunia ketiga lagi ke depannya? Jawaban mereka setuju. Dan untuk tidak ada perang dunia ketiga, maka negara dunia harus dikontrol. Setuju gitu ya. Maka salah satu resolusinya adalah mereka harus mempunyai world currency. Setuju? Mereka semua jawabnya setuju. Dan world currency itu adalah dolar. Semua setuju kecuali delegasi Prancis, dan delegasi Prancis keluar dari ruangan tersebut. Tapi sahabat semua tahu bahwa dalam sebulan kemudian setelah Jerman menyerang Prancis, delegasi Prancis balik dan menandatangani, oke, gue setuju deh. Intinya adalah dolar menjadi world currency. Yang kedua adalah mendirikan World Bank, bank yang untuk mengendalikan peredaran uang di dunia, dan International Monetary Fund atau IMF untuk pelaksanaan lending atau pinjaman. Dan yang menarik adalah untuk sebuah resolusi keluar dari IMF, suara voting itu harus mendapatkan 75% agree baru resolusi IMF keluar. Dan suara hak vote-nya negara Amerika adalah 26%. Singkatnya, kalau seluruh negara setuju itu baru 74%, alias resolusi tidak pernah solid, tidak pernah utuh, kecuali Amerika setuju. Jadi kita lihat bahwa dengan 26% suara itu Amerika adalah pengendali 100% IMF. Jadi itulah, kalau sahabat semua kita buka, inilah yang disebut who run the world, siapa yang menjalankan dunia, and how the world work, bagaimana cara dunia bekerja. Nah, sejak saat itu sebuah buku yang berjudul Long Telegram dari John F. Cannon. Cannon ini mengatakan di dalam Long Telegram tersebut, buku tersebut ada sebuah perkataan yang menarik yang sampai sekarang menjadi foreign policy dari kebijakan luar negeri Amerika adalah penduduk Amerika merupakan 5,6% penduduk dunia, tetapi world wealth atau kekayaan dunia lebih dari 62% waktu itu. Dan kalimat di bawahnya yang menjadi legend hingga saat ini adalah we want to keep it that way forever, atau terjemahan bebasnya adalah kami ingin selamanya mengontrol world wealth, 65% kekayaan dunia tersebut. Dan kita tahu sampai saat ini Amerika merupakan pengendali 65% world wealth. Memang secara GDP dibandingin China mungkin sudah 11-12, menguasai 25-30% kekayaan dunia. Tetapi Amerika memiliki Wall Street, di mana 40% world wealth ada di Wall Street. Kita lihat misalnya saham Alibaba, Tencent, semuanya ada di Wall Street. Itulah yang mengendalikan 40%. Kalau ditambah dengan 25% GDP nasionalnya Amerika, ya masih 65%. Jadi inilah yang menjadikan kita harus memahami who run the world, siapa yang menjalankan dunia. Bukan lagunya Beyonce ya, who run the world girl katanya ya. Ini bukan, ini who run the world adalah Amerika dengan konsepnya Barat. Kemudian world wealth masih dikuasai Amerika. Dan ada sebuah kata-kata yang di serial video Bosman nanti akan kita urai, bahwa who control food, they control people. Who control energy, they control country. Jadi jangan heran 80% energi dunia Amerika masih yang megang. Saya rasa itu dulu untuk hari ini. Terima kasih. Sukses buat Anda semua. Salam sehat.